dengan adanya Ruby juga. Ruby bisa dibilang salah satu hero yang bisa mendinai pergerakan rotasi dari Aura Fire itu sendiri dengan adanya Popol Pupa dan Lilia. Lagi-lagi bersama dengan adanya Lancelot. Wow. Dari Bigetron Alpha, mereka langsung mengamankan dari sisi jungle-nya terlebih dahulu nih. Aura Fire akan ke barat jungle atau Kadita yang masih dilepas untuk ke Diva? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget sih, tapi berarti kalau ada Kadita, dia bisa di arah mid lane atau dijadikan roamer, Popolnya yang mid lane nih Om Wawah. Aku penasaran sih, Kadita kah? Kadita enak sih. Link juga bisa untuk variety ya. Hayabusa juga masih lepas. Betul, jadi banyak banget nih. Kalau dari Ranger gimana? Aku sih ya, lebih ngamanin ke arah supportnya dulu sih. Supportnya pengen main Amba untuk kali ini. Karena di season pertama udah supportnya, amanin supportnya dulu, terus main aman. Tapi Link, mereka mau ngamanin Link terlebih dahulu untuk seorang variety. Kayaknya kalau menurut aku ini bakal jadi pertempuran assassin yang aku kira tadi kalau mereka ini bermain lebih safety lagi untuk bisa numbangin seorang Paquito dan juga Lilia di late game atau di mid game, Roger aku kira akan menjadi pilihan. Tapi ternyata Link mereka lebih pede dan lebih sangat percaya diri dengan ada Link di line up mereka. Oh iya, dengan dibuangnya Alice ini hero-hero Max sudah mulai ditutup juga. Lunox sekarang untuk Aura Fire karena Lunox juga bisa ngeburst ke arah dari baratnya dan itu bisa dipergunakan oleh Matt. So, Mas Ben Aura Fire, junglernya juga sudah kelihatan, mid lanernya juga sudah mulai terlihat di sini. Jadi tinggal side lane sebenarnya dan Lunox untuk gold lane dibuang oleh Aura Fire Talia. Wow, Lunox-nya dibuang. Berarti dari Aura Fire juga mereka nggak mau nih sampai ada counter dari barat itu sendiri. Karena kita tahu kan Lunox bisa dibilang salah satu magic burst yang bisa ngenyicil-cicil ke arah hero-hero yang cukup tebel. Parsianya udah nggak ada. Ini dari Bigetron Alpha kan nge-ban ke arah Kaditanya. Karena Kadita sejauh ini masih bisa banget loh dipakai untuk Aura Fire. Tapi ternyata last band dari Bigetron Alpha, Aura Fire, mereka masih butuh magic damage. Kagura, Kadita, itu dia Kagura dari sisi Aura Fire. Berarti kalau udah ada Kagura, kira-kira Bigetron Alpha untuk side lane-nya, untuk roamernya, mereka ke arah siapa ya? Apakah Kufra untuk nge-counter dari Link? Roamernya dari Bigetron Alpha sebenarnya ini banyak banget, tapi dengan pola permainan dari seorang KYY. Martis sebenarnya oke, tapi kayaknya Martis nggak punya crowd cukup banyak. Mungkin Akai, mungkin Tigreal masih bisa, atau Atlas sekalipun. Kita nggak ada yang tahu. Karena sebenarnya aku lebih enak ke Akai sih. Cover dari Lancelotnya enak, teamfight juga oke, tapi ternyata ini ada sedikit tertawa. Oh, Grok, KYY with Grok again. KYY akan kembali dengan Grok yang agresif kali ini, Talia. Wow, dan lihat sebentar. Aura Fire Freya, Om Wawah, astaga. Ini udah ada Aldous, udah ada Freya, apalagi nanti kalau ada game ketiga, Om Wawah. Iya, aku berpikir tadi, wah apakah ini temannya Aulus ya Freya ya, kan sama-sama punya attack speed juga. Dengan combo-kombonya, power of Enhajarnya, melompat dengan leap of faith, tapi Freya dia harus punya skillnya untuk bisa memaksimalkan potensi dari hero tersebut. So let's see bagaimana potensi dari Freya untuk pertama kalinya di MPL di season yang ke-8 Ranger Mas. Alright, dan tentunya kali ini Freya bukan Freya biasa. Dan kalau Freya kali ini diamankan dan mendapatkan kemenangan untuk game yang kedua, tandanya siap-siap untuk malam ini kalian semua yang push rank bakal ada Freya. Tapi ya, tapi ini for your information aja Pung Wawa. Setiap aku nge-rank, terus ada Freya di tim, itu Freyanya jago banget biasanya karena hero gak meta dan mereka pede menggunakannya. Tapi itu di ranked, gak tahu tuh kali ini, langsung aja kita saksikan Bigetron Alpha akan memantapkan kemenangan dengan 2-0, ataukah Aura Fire akan mengamuk menjadi Aura Fire? Talia, silakan. Waduh, iya, apakah ini yang akan dilakukan oleh Aura Fire, mengamuk di game yang kedua untuk menunjukkan kembali bagaimana giginya mereka? Tapi lihat di arah bottom
lane. Sudah dipantau 2 untuk 2 Kaye dan Ripo bersama Keira dan juga Godiva. Tapi sudah langsung berotasi ke arah mid lane lagi Keiranya. Cukup terkepung, tapi langsung datang aja dari Godivanya berusaha untuk nge-backup dari si Keira. Keiranya nampaknya dari arah early udah mau di-pressure oleh teman-teman dari Bigetron Alpha Ranger, Mas. Alright, langsung saja di sisi dari farmingan kita lihat dari Variety lebih agak sedikit unggul dengan sebuah Little Wanderer yang sudah diamankan. Tapi di posisi dari seorang mid, dia juga tidak terlalu ketinggalan dengan dari seorang Kabuki yang masih mencoba head to head di arah gold lane. Sejujurnya aku penasaran sih, lihat di gold lane ini gimana caranya Kabuki mempertahankan posisi atas seorang mid. Apakah langsung di offensive aja atau enggak? Karena absurd damage yang diberikan dari seorang Kabuki itu lumayan loh untuk team fight, Talia. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat ya dari Kabukinya sendiri dengan adanya Freya kali ini, akankah nanti bisa untuk di-counter oleh teman-temannya Bigetron Alpha? Karena aku setuju banget kata Ranger Mas, damage-nya bisa sakit banget, apalagi dia dengan adanya shield juga bakal bikin lebih sustain lagi di lini terdepan. Tapi bakal kita lihat aja akan seperti apa eksekusi dari Aura Fire. Karena dari Kayenya sendiri dia juga bakal bisa untuk nge-pressure banget nih ke arah teman-teman dari Aura Fire. Mulai perlahan-lahan kita lihat. Alright. Sudah mulai di pop up. Dan bakal coba dipasang begitu saja menuju ke arah belakang dan bahkan Godiva sudah memberikan informasi. Variety mencoba men-take over begitu saja. Kayeye mengcover Keira. Seperempat darah sudah hilang tapi Kagura dijaga baik-baik pergerakannya oleh seorang Rainbow. Rainbow di dalam rumput dan Vesagar harus ngecek dulu sebelum timpa, tapi ternyata lihat satu buah purple buff bakal ditukar dengan sebuah turtle. Opung Wawa, is it worth it? Sebenarnya worth it banget ya, karena kan kita tahu Turtle ini masih bagi ke arah 4 hero yang lain, jadi masih worth it untuk Bigetron Alpha. Tapi tidak worth it-nya adalah battle untuk satu hero yang tidak akan efisien selama 1 menitan ke depan. Jadi memang harga yang cukup mahal harus dibayarkan, tapi ya Bigetron Alpha mereka pasti masih bisa nge-defense sekarang, Ranger Mas. Oke, battle berhasil mendapatkan first blood tanpa adanya purple buff. Tapi untungnya ini Lancelot bukan Link, masih ada pergerakan, masih bisa bermain dan tentunya masih bisa melakukan team fight. Setelah itu Kaye bakal coba untuk melakukan clear minion di tengah sana dan Rainbow akan menjaga pergerakan atas seorang Godiva. Lihat Godiva dengan kupanya gak bisa masuk ke jungle yang harusnya dia menjadi roamer yang agresif, tapi dia menahan temponya untuk di game yang kedua, Talia. Menahan temponya, mulai ingin nge-slow lagi, tapi lihat bagaimana dari Bigetron Alpha juga. Terus-terusan untuk mengamankan dari segi jungle-nya. Mereka mau nge-invade bahkan sejauh ini di menit yang ketiga. Walaupun kita melihat adanya first blood yang sudah diamankan oleh Bigetron, tapi Aura Fire masih bisa untuk memaintain. Tertinggalnya goldnya bahkan masih bisa untuk mengungguli dan mat. Dia dikejar oleh 2 orang tapi masih bisa selamat. Begitu pula dengan adanya battle yang justru harus dibalaskan dengan ada satu buah gigitan dari Badam Kupa. Matnya di sisi top lane masih bisa bertahan, sedangkan justru battle yang harus berkorban jungle-nya hilang dari Bigetron Alpha Ranger Mas. Di sisi lain satu buah jungle yang sangat-sangat sedang butuh farming dan butuh waktu hingga Overton dikeluarkan. Satu buah Blackshot sudah tidak ada dan membuat Variety bakal bebas farming ke jungle dari tim Bigetron Alpha. Variety bakal menuju ke arah bottom lane melihat pergerakan jungle yang bebas, dan di sisi lain Gold tidak terlalu berbeda jauh. Gold masih berada di 700 perbedaan dan Kaye bakal ngebuka semua jalan untuk para pemain dari Bigetron Alpha. Digigit begitu saja, Ripo akan menjadi pilihan. Knockout strike dikeluarkan dan langsung ada portal 1 kali 24 jam dan Ripo satu hit terakhir masih bisa selamatkan. Kaye save the day. Wajar sekali ini membuat seorang Ripo berhasil mundur ke arah belakang dan bahkan Variety masih mau lebih, ternyata tidak. Anak kecil satu ini berhasil menahan semua ego nafsu birahinya, Talia. Masih bisa untuk lebih sabar lagi, nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu overcommit, dan lihat bagaimana turtle-nya sudah mulai ditarik juga ke arah teman-teman dari Aura Fire. Battle-nya sebentar lagi akan melakukan kontes, turtle-nya masih berusaha untuk difokuskan oleh Variety, tapi dari Kayenya juga sudah mempop up barrier 24 jamnya dan juga power of nature-nya di reset. Turtle-nya nggak mau di overcommit juga dari kedua belah tim. Sementara itu dari Variety mencoba untuk mencicil, tapi sudah langsung dilakukan untuk aja mundur ke belakang. Gak digunakan untuk ngeharas ke depan, tapi berusaha untuk selamat dari sisi Variety-nya itu sendiri. Dan Turtle sebentar lagi mulai di start kembali oleh battle Ranger Mas.
Yes, ini lihat KYY benar-benar ngasih informasi yang telah diberikan dan bahkan Turtle diamankan dengan cukup baik. Turtle 14 sudah kembali ke tangan seorang Botol. Dan bahkan perbandingan gold yang hampir berbeda 1000 mereka kembalikan. Botol coba untuk dapetin satu, nggak memaksa keadaan Tonros untuk menggetarkan saja. Teori ancaman telah dikeluarkan. Langsung coba dikit menuju ke arah belakang dan KYY. Variety is coming, Variety menuju ke arah seorang Nebo, tapi lihat dengan percikan bom yang hanya lewat saja. Membuat Variety kehilangan seperempat darah. Di sini, classy match yang dikeluarkan oleh Aura Fire juga bikin Alpha 1-1 poin di menit yang kelima, Opung Wawa. Ya, dan juga ada satu item yang cukup menarik ya, di buyout oleh Repo. Adalah Melvic Roar, jadi dia akan menjadi item damager untuk Bigetron Alpha di sini, Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang, tapi sama dikeluarkan. Udah ada satu bubbling, tapi KYY nggak bisa ditumbangin begitu saja. Pet masih ke arah belakang dan bahkan 1 poin untuk seorang Botol. Kali ini harus coba tersangkut kakinya oleh seorang Kupa. Dan bahkan Godiva mencoba digoceng, Flicker digunakan. Dan bahkan Ripo masih coba untuk bertahan di arah depan sana. Bakal coba untuk kabur dari seorang Keira dan Ripo still survive. Mencoba dijemput oleh seorang KYY. KYY masih coba untuk bertahan dan fokus menuju ke arah objektif gaming. Mid turret harus direlakan begitu saja. Tak bisa diambil, tapi ditukar dengan harga yang cukup mahal. Jeb yang cukup sakit. Ripo Talia. 1-1, tapi pertukarannya ini Roamer dan juga Jungle sangat diuntungkan banget dari sisi Bigetron Alpha. Ini nggak heran kenapa di menit yang ke-6 mereka sudah mulai meliding dari segi networknya. Dan jangan lupa di tanggal 21 September nanti akan ada skin spesial bagi kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan dari notifikasinya. Dan ini dia dari segi itemnya, Freya sudah mempunyai Blade of Despair, Omawa. Ya, dan juga Melvic Roar menuju ke Dominance Ice untuk Repo. Dan juga dia punya Purify, jadi benar-benar ngerespek banget bahwa lawan di depan dia nantinya itu adalah si Barat sih, atau Keira sendiri. Jadi physical damage yang diberikan oleh Repo ini udah dalam untuk di early-nya, apalagi nanti masuk mid game dan late game, Ranger Mas. Yes, bakal coba melakukan team fight saja, tapi item Jack kali ini kita bisa lihat seorang Rainbow bakal menuju ke arah Ice Queen One yang bakal bisa memberhentikan pergerakan dari tim Aura Fire. Tapi di sisi lain Kagura baru mau ke line invention. Botol bakal lebih objektif gaming, dapetin satu buat Turtle. Leading dari gold bakal dimiliki tim Bigetron Alpha. Tapi Variety is coming dan Retribution-nya hampir saja mendapatkan satu buah poin tambahan. Variety bakal coba one by one menuju ke arah seorang Black Shoes. Rainbow berhasil menyelamatkan hari dari para pemain dari tim Bigetron Alpha, sedangkan Variety tertumbangkan, Variety tersangkut, Variety nggak bisa bergerak, Talia. Variety-nya benar-benar dimatiin pergerakannya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi lihat bagaimana dari Godivanya ternyata masih bisa untuk kembali recall dari detik-detik terakhirnya. Sementara itu lihat bagaimana dari Baratnya mencoba untuk bertahan. Tapi gempuran dari Bigetron Alpha begitu kuat yang menyisakan Keira yang benar-benar satu hit lagi. Dan kali ini Vesagera juga Godiva mencoba untuk membackup dan datang juga Kabuki dari sisi belakang ngeflanking dapatnya. Menjadi incaran KYY-nya cukup sekarat. Dan langsung aja sebentar lagi bakal di-drive oleh seorang Variety dan itu dia double kill. Berhasil diamankan oleh Kabuki dan kali ini Ripo menjadi samsang tapi langsung aja diluncurkan. Ripo-nya hilang. 3 pemain dari Bigetron Alpha berhasil ditumbangkan. Variety-nya ditumbangin. Gua balas dendam. 3 pemain Bigetron Alpha kali ini yang dimakan, Ranger Mas. Kabuki, kau membuat semuanya jadi lebih indah untuk tim Aura Fire. Tiba-tiba datang merubah segala menjadi lebih indah dan bahkan lihat dari Bigetron Alpha. Dari sini goldnya melihat ada 6.200 untuk Matt dan di posisi kedua Kabuki memiliki 5.900 yang tadinya Kabuki punya item yang capable dan Matt mencoba ditangkap begitu saja, dilepehkan di depan sana tapi masih ada kabur ke arah belakang dan belum mengeluarkan naganya. Nggak panik, Matt masih santai di arah top lane dan bahkan dari segi goldnya, walaupun 2 poin kill diamankan Aura Fire tadi, itu masih diungguli oleh tim dari Bigetron Alpha, Talia. Iya, dari segi network kalau kita lihat memang dari Bigetron Alpha masih meliding sejauh ini. Berbeda tipis aja 1000 gol tapi sudah cukup untuk mencicil-cicil satu item dan bisa untuk dimanfaatkan dengan maksimal oleh Bigetron Alpha. Tapi damage deal, lihat Kabuki bertengger di peringkat pertamanya. Seorang Freya yang tidak bisa kesangka dan lihat bagaimana dari Keira-nya coba untuk menahan badan di area depan menjadi sandbag tapi sudah datang juga Mat dengan ada satu buah Black Dragon Form coba untuk dimakan dengan ada satu buah Daytona. Welcome! Tapi ternyata Keira-nya yang justru harus terpanis dengan adanya Ripo. Sakit banget begitu pula dengan ada Kabuki. Kabuki damage terbesar oleh Aura Fire sudah hilang.
kali ini untuk dibalaskan dendam dengan ada satu buah Tempest of Blade. Variety mencoba untuk langsung memberikan gempuran lagi, tapi dia harus mundur. Gak kuat untuk pick up satu lagi pemain dari Bigetron Alpha Ranger, Mas. Bahkan dari top lane sana, dari seorang botol coba untuk dapetin satu, miss satu botol terus dan masih mau lebih. Botol pacarnya miss, gak bisa dipaksakan. Untung turretnya diamankan seorang Kaya dan execute, dicubit sedikit dari seorang Kaya. Cut, membuat Kaya harus tumbang dari top lane. Turret masih diamankan oleh seorang Variety, mencuri sedikit demi sedikit karena itulah yang dia bisa lakukan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Tim fight sudah dipastikan bakal tumbang karena power dari crowd control yang cukup besar dari tim Bigetron Alpha membuat tim Aura Fire agak sedikit kehilangan apinya. Tapi Variety memiliki celah kecil untuk mendapatkan sedikit demi sedikit objektif game yang mereka miliki dan berhasil. At least setidaknya dalam tim fight yang sudah kalah tadi, Variety berhasil menyumbangkan satu turret untuk tim Aura Fire, Talia. Ya, berhasil untuk menyumbangkan satu turret dan Variety kali ini nampaknya berusaha untuk melakukan speed push di area bottom lane. Dia mencoba untuk manage dari segi minionnya untuk lebih nge-push ke arah sisi dari Bigetron Alpha. Tapi Lordnya di menit ke-11 Lordnya masih bisa untuk bertahan, belum ada yang ingin melakukan inisiasi untuk mengamankan Lordnya. Bakal ditunggu aja untuk enhance atau justru dari kedua belah tim emang gak mau terlalu overcommit, tapi udah ada konsil juga benar-benar mengincar ke arah seorang Matt yang sendirian di area top lane. Dan itu dia, Matt langsung digempur habis-habisan, terkena Bidem Kupa, terkena stun, dan begitu pula dengan adanya instant punishment. Bato mencoba untuk menolong, tapi ternyata langsung aja dikeluarkan dari Tempest of Blade-nya seorang Variety. Karena damage yang cukup sangat, Variety harus mundur dulu, tapi lihat bagaimana Vesagar benar-benar membuat teman-teman dari Bigetron Alpha cukup kewalahan dengan HP yang low banget, tapi langsung dibalasin dendam aja. Vesagarnya sudah hilang, kali ini mengincar ke arah Keiranya, tapi Keira dengan agumon besarnya dia masih terlalu sustain di lini-lini terdepan. Sudah kehilangan dua pemain kali ini dari Aura Fire dan Lord yang udah enhance, bisa banget langsung diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha Ranger, Mas. Alright, dan bahkan di sini kita bakal melihat di mana para pemain dari tim Bigetron bakal coba diadu, bakal coba di team fight kan, nggak mau ditinggali begitu saja. Retribution botol sangatlah diperlukan di sini dan berhasil diamankan botol, pacar ke arah belakang, dapetin satu poin kill dan bakar killing spree for Kabuki. Di sisi lain Godiva tersisa seorang diri dan Kira tak ada yang menemani, almost wipe out, dua hilang dan ini bencana. Lord di atas menit 12, Lord mengamuk, Oriented sama dikeluarkan dan bakar dengan satu execute membuat Kaya harus tumbang, dicubit begitu saja. 3 orang dengan satu Lord. Hancur jatuh lebur permainan dari tim Aura Fire, harus benar-benar bertahan di high ground-nya. Iya, menyisakan Variety dan juga Facehugger aja, dan ditambah lagi dengan adanya satu buah gempuran Lord kali ini. Akankah bisa Aura Fire untuk menahan dari segi high ground defense-nya? Dan ditambah lagi kali ini dari arah top lane yang mencoba untuk diusir aja Matt-nya. Tempest of Blade ke arah depan, Matt-nya cukup sekarang dan berhasil untuk di-pick off. Mengincar ke arah Rainbow, tapi Rainbow mencoba untuk berlarikan diri, nggak bisa nampaknya. Tapi flick out ternyata ke arah belakang, masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Rainbow. Satu orang Matt sudah ditumbang. Aura Fire masih bisa untuk nge-buying time di menit yang ke-13, 12 dari segi point pick off-nya, tapi Bigetron Alpha juga masih unggul 2000 secara net worth-nya. Ini bagaimana dari Aura Fire? Harus farming lebih lagi dan mendapatkan pundi-pundi uangnya terlebih dahulu, Ranger, Mas. Oke, dan kita lihat kali ini dari Godivanya sudah mulai dicicil perlahan-lahan, tapi dari battle-nya juga memilih untuk lebih sabar lagi. Dia nggak mau terlalu overcommit, dia mencoba untuk lebih bertahan, set up juga dari kedua belah tim, tapi lihat dari area bottom lane juga Variety-nya juga harus kabur. Karena Matt-nya hampir saja bisa untuk memberikan damage yang begitu sakit ke arah seorang Variety, Ranger, Mas. Bener banget, karena di sini kita bisa bilang Variety gak punya purple buff, harus tahan sedikit demi sedikit. Tapi lihat King of Overton keluarkan, burst fire dari keluarkan untuk seorang Vesagar. Informasi telah diberikan, akankah ada tim fight kali ini menuju ke arah purple buff, tapi Ripo di depan sana mencoba berikan Variety dan bahkan best fokus objektif Kimi menilai sebuah rotation. Variety seorang diri tertabrak dan bahkan satu kali tinju dibalas tinju menemukan seorang Variety di depan sana. Godiva bakal menjadi pilihan kedua, Godiva mencoba flicker membuat Aura Fire kehilangan sebuah tombak utama mereka. Mereka kehilangan ujung tombak yang harus dipukul mundur. Aura Fire harus reset kembali. Bigetron Alpha benar-benar kuat dalam tim fight kali ini. Informasi telah diberikan, tidak ada sebuah burst dan ternyata itu adalah keputusan yang tepat sekali, Talia.
Iya, tapi langsung aja dimakan dari seorang Lilianya dan harus dihilangkan rainbow-nya. Kali ini harus kehilangan nyawanya menyisakan 4 pemain aja dari Bigetron Alpha, sedangkan Variety sebentar lagi akan respawn dan kembali bersama teman-temannya. Mau nggak mau Bigetron Alpha harus lebih sabar lagi dari real time probabilities by Samsung Galaxy A series. Sejauh ini masih di tangan Bigetron Alpha dengan persentase 66%-nya. Akankah Lord yang nanti bakal hadir bakal diamankan oleh Bigetron Alpha atau Aura Fire untuk membalikan tempo permainannya kembali, Om Wawa? Iya, karena sebagaimana Aura Fire ini semakin late game, mereka pastinya akan semakin bersinar. Mereka punya Freya, menginjak level 12, di sini damage dari Freya dengan ultimate-nya yaitu Valkyrie. Ini 10 detik dia akan sangat sustain, dapetin shield-nya dan juga physical damage ya sangat gede sekali. Dan jangan lupakan dari Aura Fire, mereka punya link yang selalu bisa melakukan split push dan inilah yang harus selalu dicari oleh Bigetron Alpha. Mereka harus membuat team fight-nya menjadi timpang, 4 melawan 5 sebelum masuk dalam team fight besar, Ranger Mas. Guys, bahkan lihat di sana ke arah belakang Matt objektif game, tapi ternyata seorang hantaman benda tumbul dan seorang Matt turun terlebih dahulu. Variety cuma bisa bertengkar di arah atas, menunggu momentum dia melakukan satu buah kill steal, tapi ternyata tidak bisa. Tonros berhasil dihindari, menuju ke arah belakang, bakal di backup mundur, dan informasi telah diberikan kalau seorang Variety ada di arah top lane. Langsung pasukan dari Bigetron Alpha memanggil retreat untuk kali ini Thalia. Tarik mundur lagi, lebih hati-hati lagi, lebih sabar lagi, jangan terburu-buru. Kalau misal terjadi minor mistake, ini bakal bahaya banget. Entah buat Bigetron Alpha juga buat Aura Fire. Tapi sudah ada Lord yang bisa dipantau aja kali ini di Land of Dawn. Sementara itu Matt di posisi top lane sudah mulai tukar jual beli serangan aja. Dengan adanya Variety mencoba untuk manage dari segi laning phase minionnya dari arah top lane. War X sudah didapatkan oleh Kabuki. Nah ini dia nih. Kalau udah ada War X, Kabuki bakal makin sustain lagi, makin tanky lagi. Lini terdepan menjadi pertahanan bagi Aura Fire, Ranger Mas. Yes, benar banget. Kabuki dengan ada War X bakal lebih sakit tentunya di garis depan dan bakal bisa memberikan damage ya. Dan bakal lihat Vesagar mencoba digocek begitu saja yang telah dikeluarkan. Dan Vesagar hampir saja di pick off. Para pemain dari tim Bigetron Alpha masih menyelamatkan diri masing-masing. Di sisi lain Vesagar harus mundur. Dia udah gak punya combo. Mencoba digigit saja dari seorang Ripo. Ultimate telah diberikan, tidak ada ultimate dan KYY lagi-lagi bakal merusuk ke arah Purple Buff. Lihat para pemain dari tim Aura Fire udah standby on possession. Menuju ke arah belakang, Retribution telah dapatkan. KYY bakal coba ditolak begitu saja. Tidak ada cover, Rainbow is coming dan menuju ke arah pemain tim Bigetron yang melihat adanya sebuah celah kecil menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Thalia. Menuju Bapak Lord yang terhormat dari segi battle, Bigetron Alpha mencoba untuk langsung mengamankan Lordnya sambil Ripo dan juga KYY mencoba untuk menzoning, tapi KYY sudah hilang dan kali ini Variety langsung mempopat oleh soft late-nya cukup sekarat dari seorang battle harus mundur dan di take over sebentar lagi Lordnya karena kaburannya, tapi di sisi lain berhasil untuk dihilangkan Ripo. Mencoba untuk langsung nge-reset dari segi Lordnya, dia reset sudah matnya kali ini bersama dengan Ripo dan juga Rainbow mencoba untuk menahan gempuran dari Aura Fire, Facehugger dan KYY 1-1. Tapi ini yang ditukarkan merupakan salah satu damager dari Aura Fire, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kalau bisa gue bilang keuntungan ini diamankan oleh tim dari Bigetron Alpha karena mereka kehilangan KYY sedangkan dari Aura kehilangan Vesagar. Tim fight kalau masih coba dipasangkan 4 lawan 4 masih bisa diunggulkan oleh tim dari Bigetron Alpha. Tapi kali ini Bigetron Alpha sepertinya sadar akan adanya sustainability dari seorang Keira yang kuat sekali berada di garis depan. Kuat sekali untuk balance sama damage dan bahkan immortality yang dia miliki bakal bisa ngebaying tam. Semua skillnya masuk dan open wow. Apa yang harus dilakukan oleh tim Bigetron dan juga Aura? Iya, dari Aura mereka split push sih adalah satu jalan yang cukup menarik ya, yang sedang dilakukan oleh Variety juga. Dan dari Bigetron Alpha mereka bisa menggunakan cara yang mirip seperti tadi, di mana Matt langsung fokus untuk mendapatkan Variety karena Variety di sini menjadi jantung serangan untuk Aura Fire, Mas. Oke, tapi lihat di depan sana langsung tempat sobat menuju ke arah belakang KYY belum ada sebuah wajah dan ternyata KYY gak bisa bertahan, belum coba dijemput knockout strike dan disisit Godiva hampir saja tumbang Matt. Makal fokus menuju ke arah belakang, gak bisa dapetin Godiva, cuma bisa lewat terbang begitu saja. Bahkan tim fight kali ini tidak menghilangkan siapapun, tidak ada kerugian dari kedua belah pihak, mereka semua bahkan cuma ada laning yang sangat-sangat diunggulkan oleh tim Aura di arah top lane.
Dua wave akan bertemu secara bersamaan. Kayak setengah darah. Pesager memiliki satu buah damage, tapi Ripo di depan sana bakal coba untuk mengkawal pergerakan dari para pemain tim Aura dan Variety. Objektif gaming, wajah terdekat, dan Sombret ke arah belakang. Dengan Rainbow masih bisa bertahan, dan Kabuki is coming! Kabuki berhasil ditumbangin begitu saja, loncat ke arah sebuah robot yang benar-benar sedang mengamuk. Rainbow tidak ada satu buah immortality-nya sudah pecah, Flicker menuju ke arah belakang, dan bahkan Kera menjadi bulan-bulanan yang kedua. Immortality dimiliki dan Matt masih bertahan. Godiva harus tumbang Thalia. Godiva hilang bersama dengan ada Kabuki, dua pemain dari Aura Fire, dan bahkan Pesaga sebentar lagi akan menyusul karena dari matnya benar-benar komit banget untuk mengincar ke arah seorang Pesager, dan ini dia Lord yang bakal free banget untuk Bigetron Alpha. Gak mungkin lagi di kontes, tapi masih ada Variety di sisi sana dengan ada Link. Masih berhati-hati dari Bigetron Alpha, takut dari tapi Forbet dan juga Retribution yang bisa mengamankan Lord, tapi ternyata itu dia. Tapi Sombret sudah langsung di pop up dan Lordnya bakal direlain aja Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat di sana. Peraduan Retribution sangatlah dipentingkan untuk kali ini. Variety dan bahkan Lord berhasil diamankan. Variety harus tumbang. Immortality karena Phantom Persecution menancap, mengucap. Seorang Variety harus tertunduk, lemas, tak berdaya. Lord langsung muncul menuju ke arah bottom lane. Aura Fire di posisinya tidak baik, Opung Wawa. Iya, itu tadi posisi yang tidak mengenakan juga sebenarnya untuk Variety karena dia terkena knock up dari Lord yang membuat HP dia harus tinggal seperempat. Iya. So Bigetron Alpha, meskipun damage mereka ya untuk ke late game sebenarnya cukup beresiko, tapi mereka masih bisa bawa ini game bahkan di menit ke-21. So apakah ini akan menjadi Lord yang terakhir? Mari kita lihat Thalia. Yap, karena Lordnya sudah langsung bergerak ke arah bottom lane yang sudah hilang dari segi inhibitor turretnya. Base dari Aura Fire mulai terekspos perlahan-lahan. Baratnya sudah hilang, terpecah Immortal dan langsung aja dipanis. Black Dragon Fall dari seorang Mas mencoba untuk langsung menahan diri dari arah depan dan mencari flanking utama. Double kill bahkan diamankan oleh seorang Lancelot yang Kabuki hilang, menyisakan Vesager sendirian, dan base-nya benar-benar langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Ranger Mas 2-0 tanpa balas. Lihat Ripo. Lihat Ripo. Ayo, Lihat oke, Ripo. yuk. Dingin. Jeng. Dingin. Aduh. Oh, di bawah panas. Apa di goa kepanasan. Panas di Oh, goa. iya. Aduh. Goa api aura panas. Hangat, iya. Oke, Baik, Opung Wawa, silakan Opung Wawa. Iya. Dan